Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang pembahasan soal IPA siswa SMP khususnya kelas 8. Nah, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Nah, kalau adik-adik sudah siap untuk belajar, yuk kita simak pembahasan soal berikut ini. Ini soal yang pertama, misalkan ini adalah sebuah lantai, dan di atas lantai ini adik-adik, kita letakkan sebuah balok. Di mana panjang balok ini adalah P sama dengan 6 cm, L-nya 3 cm atau lebarnya, dan tingginya T sama dengan 10 cm. Serta massa balok ini M sama dengan 3 kg. Dan percepatan gravitasi dari balok ini misalkan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, berapakah tekanan terkecil yang diberikan oleh balok terhadap lantai? Nah, adik-adik, berikut ini adalah optionnya. Bagian A, 0,5 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Dan B, 1,0 dikali 10 pangkat 4 meter kuadrat. C, 1,67 kali 10 pangkat 4, satuannya meter kuadrat. Dan D, 2,5 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Nah, adik-adik, kita sudah melihat opsinya. Nah, untuk menjawab ini, silakan kita simak pembahasan berikut ini. Nah, adik-adik, kita tulis kembali apa yang telah diketahui pada soal tadi. Yang pertama adalah M, 3 kg, P-nya 6 cm, L-nya 3 cm, dan T-nya 10 cm, serta G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita ubah satuan cm ke meter, sehingga P-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan L-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Dan T-nya sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, oke adik-adik, kita sudah mengubah satuannya. Yang ditanyakan adalah P, yaitu tekanan terkecil yang diberikan balok terhadap lantai. Nah, untuk menjawab ini adik-adik, jawabnya itu kita menggunakan persamaan tekanan, yaitu P sama dengan F per A. Nah, adik-adik, di mana F itu adalah gaya balok dan A itu adalah luas permukaan bidang sentuhnya. Di mana F sama dengan W dan W itu gaya berat, sehingga dapat dituliskan persamaannya W sama dengan M kali G. Maka kita tuliskan nilainya W sama dengan 3 dikali 10, didapatkan hasilnya 30. Satuannya Newton adalah hukum
satuan hukum gaya. Karena F sama dengan W, maka F nilainya sama dengan 30 Newton. Nah, oke adik-adik, kita sudah menghitung nilai F-nya. Sekarang kita akan menghitung nilai A-nya. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir pada balok ini merupakan sisi bawah balok. Jika sisi bawah balok ini menyentuh lantai, maka sisi bawah balok ini sebagai bidang sentuhnya. Sehingga dituliskan persamaannya A sama dengan P kali L, di mana nilai P 6 kali 10 pangkat min 2 dikali nilai L 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga didapatkan hasil perkaliannya A sama dengan 18 kali 10 pangkat min 4. Satuannya meter kuadrat. Oke adik-adik, kita sudah menghitung nilai A untuk sisi bawah balok. Nah, bagaimana jika sisi samping balok sebagai bidang sentuh? Perhatikan gambar ini. Daerah yang diarsir adik-adik ini adalah merupakan sisi samping dari balok. Nah, jika sisi samping balok ini sebagai bidang sentuh, maka dapat kita hitung dengan persamaan A sama dengan L dikali T. Nilai L itu 3 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan nilai T-nya 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga hasilnya A sama dengan 30 kali 10 pangkat min 4, satuannya adalah meter kuadrat. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menghitung sisi depan atau sisi belakang balok. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah adik-adik, daerah yang diarsir ini adalah bagian sisi depan dari balok. Nah, berapakah nilai luas permukaan bidang sentuhnya jika sisi depan balok sebagai bidang sentuh? Nah, adik-adik, sehingga kita dapat tuliskan persamaannya A sama dengan P dikali T, di mana nilai P itu 6 kali 10 pangkat min 2 meter dikali dengan nilai T-nya 10 dikali 10 pangkat min 2 meter. Sehingga didapatkan hasil perkaliannya A sama dengan 60 dikali 10 pangkat min 4. Satuannya meter kuadrat. Nah, oke adik-adik, kita sudah menghitung dari 3 sisi. Sekarang kita akan menentukan nilai tekanan terkecil dari balok terhadap lantai. Kita masukkan saja ke persamaannya, di mana P sama dengan F per A. Nah adik-adik, di mana untuk F ini kita menggunakan atau memasukkan nilai F yang diperoleh tadi, yaitu F sama dengan 30 Newton. Untuk A ini kita gunakan nilai luas permukaan bidang sentuh yang terbesar, yaitu 60 dikali 10 pangkat min 2 min 4 meter kuadrat. Nah, ingat ya adik-adik, untuk A nilai bidang sentuh yang terbesar. Nah, kita hitung ya adik-adik, P sama dengan 30 per 60 kali 10 pangkat min 4, sehingga P sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 4, satuannya
adalah meter kuadrat. Jadi jawaban yang benar itu adalah bagian A. Oke adik-adik, kita sudah membahas soal ini. Selanjutnya kita akan bahas soal yang berikutnya. Oke adik-adik, perhatikan gambar di bawah ini. Adik-adik boleh lihat gambar ini. Pada soal ini, adik-adik kita akan mengetahui tulang dahi dan tulang pipi secara berurutan. Diingat ya adik-adik, secara berurutan. Selanjutnya kita akan melihat opsinya. Pada opsi A ada 9 dan 4. B, 7 dan 6. C, 5 dan 3. D, 1 dan 4. Nah, adik-adik sudah mengetahui opsinya kan? Kalau begitu silakan dijawab ya. Apakah adik-adik sudah mengetahui jawaban yang tepat? Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat kembali gambar yang tadi. Dan untuk menjawab soal ini, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, adik-adik, apakah kalian mengetahui gambar yang ada pada soal tadi itu adalah gambar apa ya? Gambar pada soal merupakan tulang tengkorak. Nah, untuk memahami ini, adik-adik perlu mengetahui bagian-bagian dari tulang tengkorak. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari tulang tengkorak. Adik-adik perhatikan gambar ini. Nomor 1 disebut tulang dahi. Nomor 2 adalah tulang ubun-ubun. Nomor 3 adalah tulang hidung. Nomor 4, tulang pipi. Dan nomor 5 adalah tulang pelipis. Nomor 6, tulang baji. Nomor 7, tulang rahang atas. Nomor 8, tulang kepala bagian belakang. Dan 9, tulang rahang bawah. Jadi jawaban yang tepat ya adik-adik adalah bagian D. Nah, kita sudah menjawab soal ini. Selanjutnya kita akan membahas soal yang berikutnya. Oke adik-adik, perhatikan soal yang ini. Pada soal ini kita akan menentukan contoh hewan yang tubuhnya tersusun atas endoskeleton. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada bagian A itu terdapat contoh hewan beserta dengan gambar hewan tersebut. Yang pertama ada ikan, ada katak, ada ular, ada burung, dan ada rusa. Selanjutnya kita akan melihat option yang berikutnya. Nah, pada option ini kita akan melihat juga jenis atau contoh hewan beserta dengan gambar hewan tersebut. Apa saja yang ada? Yang pertama ada siput, ada kerang, ada ikan, dan ada komodo. Jadi adik-adik bisa melihat dengan gambar hewan tersebut. Selanjutnya kita akan melihat hewan apa saja yang ada pada option C. Yang pertama ada ikan. Yang kedua ada siput. Dan yang ketiga adalah kuda. Dan yang keempat yaitu ular. Nah, selanjutnya kita akan melihat option yang bagian D atau option yang terakhir.
Apa yang ada pada option D, adik-adik? Kalian bisa melihat di sini yang pertama ada ikan beserta gambarnya. Setelah ikan, ada juga katak beserta gambarnya. Setelah katak, ada kuda beserta pula dengan gambar kuda. Dan yang terakhir adalah hewan namanya udang beserta dengan gambarnya. Nah, adik-adik bisa memilih option mana yang paling tepat. Nah, silakan ya adik-adik dijawab lagi. Nah, kalau adik-adik sudah menjawab, jawaban adik-adik kita cocokkan dengan pembahasan berikut ini. Yuk adik-adik kita simak pembahasannya. Sebagian besar vertebrata memiliki jenis rangka endoskeleton, yaitu rangka yang terdapat di dalam tubuh seperti ikan, katak, ular, burung, dan juga rusa. Jadi adik-adik sudah mengetahui apa itu endoskeleton. Kelompok invertebrata seperti siput, kerang, udang, dan serangga memiliki rangka dengan jenis eksoskeleton. Eksoskeleton itu adalah jenis hewan yang memiliki rangka di luar tubuhnya, sedangkan kura-kura merupakan hewan yang memiliki rangka endoskeleton dan juga eksoskeleton. Dengan demikian, pilihan jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Oke adik-adik, kita sudah menjawab soal ini. Selanjutnya kita perhatikan soal yang berikutnya.